Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kecepatan potong. Nah, kecepatan potong itu merupakan bagian dari parameter bubut, parameter mesin bubut. Tentunya ada beberapa parameter lainnya. Nah, salah satunya kecepatan potong. Untuk itu, silahkan disimak videonya sampai selesai. Proses bubut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin yang berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, jadi pembubutan seperti itu. Di dalam proses pembubutan itu ada 3 parameter utama yang semestinya harus kita pelajari sebelum kita melaksanakan pembubutan. Nah, ketiganya itu apa? Yang pertama, kecepatan potong cutting speed, kemudian gerak makan atau feeding. Yang ketiga, kedalaman pemotongan atau depth of cut. Tentunya bukan hanya faktor itu saja, ada faktor lain seperti bahan benda kerja terbuat dari apa, kemudian jenis pahatnya. Nah, keduanya itu juga memiliki pengaruh yang cukup besar, tetapi parameter di atas yang 3 tadi adalah merupakan faktor penting yang bisa diatur oleh operator mesin bubut. Nah, di sini akan saya jelaskan ketiga parameter tersebut. Jadi ada kecepatan putar. Di sini disampaikan rotation per menit atau rotasi per menit. Jadi putaran per menit. Untuk bahasa lebih mudahnya, jadi 1 menit berapa putaran, seperti itu. Namanya kecepatan putar. Kecepatan putar itu selalu dihubungkan dengan sumbu utama atau spindle dan benda kerja. Nah, kecepatan putar ini dinotasikan sebagai putaran per menit. Jadi satu menit berapa kali putaran. Nah, di sini tadi yang akan saya sampaikan kecepatan potongnya. Nanti kecepatan putar dan kecepatan potong akan berkaitan. Kalau kecepatan potong itu merupakan kecepatan benda kerja ketika dilalui oleh pahat atau keliling benda kerja, kecepatan pahat dalam mengelilingi benda kerja. Kemudian yang kedua, kedalaman pemotongan atau depth of cut adalah tebal bagian benda yang dibuang dari benda kerja, tebalnya atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong. Ini tebalnya ke pemakannya, kedalaman pemotongan. Nah, selanjutnya yang ketiga, gerak pemakanan atau feeding, jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar 1 kali. Jadi 1 kali benda berputar itu jarak yang ditempuh oleh pahat itu berapa. Nah, itu namanya feeding. Kita lanjutkan. Kita fokus ke kecepatan potong. Kecepatan potong di sini digambarkan seperti ini. Kecepatan potong, kecepatan benda kerja dilalui oleh pahat, atau kecepatan potong dapat digambarkan sebagai keliling benda kerja. Nah, ini ada gambar yang menjelaskan. Jadi kalau kecepatan potong itu intinya bentar. Nah, jadi kecepatan potong itu intinya kecepatan, jadi berkaitan dengan ini, keliling bendanya, keliling benda. Jadi setiap kecepatan 1 pahat mendapatkan 1 keliling benda ini. Nah, kenapa keliling? Karena kalau keliling apabila dijabarkan, dibuka itu seperti ini. Nah, jadi kecepatan pemotongan itu
berapa panjangnya ini, berapa panjang tatal atau gram yang dihasilkan dalam setiap menitnya. Jadi ini kalau dibubut kemudian menimbulkan tatal. Nah, bisa diukur tatalnya itu. Buat gambaran lebih mudahnya, jadi panjangnya ini setiap menit berapa meter per menitnya, 1 menit berapa yang mampu dijangkau, itu kecepatan potongnya. Saya ulang lagi, kecepatan potong artinya lebih mudahnya gambarnya seperti itu. Berapa panjang langkah pahat, lebih mudahnya panjang kelilingnya. Pahat mengelilingi ini dipanjangkan atau tatalnya dalam setiap 1 menit. Nah, tentunya di sini akan menemui penghitungan. Kita akan menemukan rumus seperti ini. Didapatkan rumus seperti ini. Rumus kecepatan potong. CS di sini maksudnya cutting speed, kemudian V sama dengan V kali D kali N per 1000. V-nya kemudian dikonstan 3,14, D-nya diameter, dan N-nya RPM-nya, kecepatan putarnya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba satu soal berkaitan dengan kecepatan potong. Nah, soal ini biasanya sering dijumpai dimanapun. Kalau kita ujian, bahkan ujian CPNS pun yang awalan yang dasar itu, yang SKP masuk seperti ini. Contoh soal, sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibobot dengan kecepatan putar 300 rpm. Pertanyaannya, berapa kecepatan potongnya? Nah, jadi diketahui diameter sama dengan 62 mm, kemudian rpm-nya atau putarannya 300 putaran per menit. Nah, CS atau cutting speed, kecepatan potong, yaitu berapa? Ditanyakan. CS atau cutting speed, ya, rumusnya V kali D kali N per 1000. Nah, kita tinggal masukkan V 3,14 kali D, diameternya 62 kali 300, kemudian dibagi 1000. Nah, hasilnya 58,404 meter per menit. Jadi 1 menit itu menghasilkan total 458. 1 menit menghasilkan 58 meter. Jadi seperti itu contoh kasusnya dalam pengerjaan ini. Nah, di video kali ini cuma sampai kecepatan potong aja. Nanti di parameter selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.